Mungkin kalian pernah dengar tentang orang yang dapat warisan rumah, tapi malah seperti terbebani. Gue ini lagi ngurus ada rumah atas nama bokap gue. Gue tuh kena pajak waris yang harus gue bayar lagi itu 2,5% dari nilai rumahnya. Which is gue harus ngeluarin. Iya, soalnya untuk bisa menjual rumah tersebut harus balik nama dulu. Dan biaya pengurusan balik nama tersebut jumlahnya puluhan juta rupiah. I just feel it's not fair. Nah, ini sama persis yang saya alami. Rumah warisan orang tua yang tadinya mau dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi untuk saya dan beberapa saudara saya, ternyata tak bisa dijual karena harus balik nama dahulu. Dan proses pengurusan balik nama tersebut harus terhenti, karena kami harus menyiapkan uang sekitar 40 juta rupiah, yang tak tahu dari mana harus mendapatkan uang tersebut. Akhirnya rumah warisan tersebut terbengkalai, tak ada yang mengisi. Karena tak ada yang merawat, lama-kelamaan menjadi rusak. Banyak kebocoran pada genteng, yang menyebabkan rangka kayu penopang genteng tersebut menjadi lapuk. Hingga sebagian genteng dan temboknya roboh dan menimpa rumah tetangga. Terpaksa, kami pun harus mengganti rugi kerusakan tersebut. Di sini kami menjadi seperti memakan buah si malakama. Dijual tidak bisa karena butuh biaya besar. Direnovasi pun kami tak punya uang untuk membeli material dan membayar tukangnya. Sementara kalau dibiarkan terus, akan semakin rusak. Dan mungkin bisa menyebabkan kerusakan juga pada rumah tetangga. Dan tentunya kami harus mengganti rugi kerusakan tersebut. Serba salah kan? Akhirnya setelah berpikir keras, saya pun memutuskan langkah apa yang harus ditempuh untuk mengatasi dilema tersebut. Saya memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut, hingga menjadi layak huni dan bisa dikontrakkan. Dan proses renovasinya harus memakan biaya sekecil mungkin. Apakah kalian penasaran bagaimana cara saya menekan biaya sekecil mungkin? Hanya membutuhkan dana 5 juta rupiah saja. Hingga akhirnya rumah tersebut bisa dikontrakkan. Nah, ikuti pengalaman saya ini ya. Bagaimana saya mensiasati biaya perbaikan rumah yang harusnya membutuhkan biaya lebih dari 100 juta. Menjadi hanya di bawah 10 juta saja. Jadi, pertama adalah, renovasi tersebut harus dilakukan sendiri, sehingga tak perlu mengeluarkan biaya tukang. Untuk informasi, biaya tukang amatir di sekitar rumah tersebut adalah Rp150.000 per hari, dan Rp100.000 untuk kernetnya. Sekali lagi, ini tukang amatir ya. Orang yang kerja serabutan yang kebetulan bisa memperbaiki kerusakan kecil pada rumah. Bukan tukang profesional yang memang setiap hari kerjanya membangun rumah dari nol. Dan untuk informasi tambahan pula, saya pun bukan orang yang pernah merenovasi rumah sebelumnya. Hanya tukang ngoprek prakarya saja. Dan kebetulan saya punya mesin bor, mesin gerinda, dan mesin gergaji. Jadi sebelum memulai, saya pun selalu mencari informasi di YouTube bagaimana cara membuat pondasi, memplester dinding, merangkai tulang besi untuk tiang, dan lain sebagainya. Saya juga punya kegiatan rutin sebagai kepala rumah tangga yang harus memberi makan anak istri, sehingga hanya bisa bekerja 2 hari saja dalam seminggu. Rumah warisan ini pun letaknya di luar kota, yang membutuhkan waktu tempuh selama hampir 2 jam dari tempat tinggal saya. Saya tidak benar-benar bekerja sendirian. Kebetulan saya masih memiliki kakak laki-laki yang bisa diajak untuk membantu saya memperbaiki rumah tersebut. Tinggal diatur waktunya saja, hari apa yang sama-sama bisa untuk bertemu. Dari memangkas biaya tukang tersebut, sudah sangat banyak biaya yang bisa kita alihkan untuk membeli material.